Tes, tes, tes. Di langit bertaburan bintang kemilang terang cemerlang terpancar kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genar dan bangsa yang lelah beroleh harap melihat fajar kini mendekat. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Marilah kita datang kepadanya dan memuji namanya. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi junjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Kyrie eleison, Tuhan tolonglah, semoga hidup kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan di kau kudus dan mulia. Salam salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Natal tahun ini terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Damai Natal besertamu. Dan besertamu juga. Selamat pagi, selamat Natal Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama merayakan Natal. Dan kita pasti bersuka cita, kita pasti bersyukur bahwa Kristus sudah lahir buat kita. Bapak Ibu, seringkali ketika Natal tiba, kita mulai bertanya kepada diri kita dapat apa ya pas Natal? Wah, kira-kira apa ya yang orang kirim ketika Natal? Kita menantikan itu, kita lupa bahwa sebenarnya kita yang harus memberi untuk kelahiran Juru Selamat. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita berikan ketika Yesus sudah lahir dan sudah memberi dirinya untuk seluruh manusia? Kita akan menyaksikan video dari anak-anak sekolah minggu. Apa sih kira-kira yang mereka mau berikan untuk Yesus? Sekolah minggu tuh. Iya, sekolah minggu. Itu apa? Duduk deh. Sekolah minggu gimana sih ini? Ya kan kamera Dan Kok sayangnya nggak ada ya? Apa nggak? nonton doang kali. Soalnya dilarang di start video. Oh, ini nggak ada nih. Oh iya iya. Makasih ya. Maaf. Maaf Bapak Ibu, ini ada kesalahan teknis yang tidak terdengar. Untuk Bapak Ibu yang ada di Zoom, yang mohon di mute ya, ini ya, mohon di mute semua. Kita sampai perbaikan. Sungguh mulia berkarunia hari
PSBB-nya nggak selesai-selesai. Kafe pada tutup semua. Kapan bisa kaya nih gue kalau gini? Hilang lagi deh 2 juta malam ini gara-gara nggak manggung. Ini sampai kapan mesti makan tabungan terus? Aduh, kalau punya rambut tuh gue jambakin nih saking stresnya. Dah, daripada bete, mending gue nyanyi aja deh. Wajahmu ku pandang dengan gemas. Mengapa air mata selalu ada di pipimu? Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Aduh, malam-malam begini Toyo masih ribut-ribut. Ini anakku yang kecil sampai bangun. Yang bener aja si Om sebelah itu. Dia nggak tahu ya, besok kakakmu itu harus sekolah. Mama harus siapin Zoom meeting. Aduh, harus masak juga. Aduh itu just tip belum aku catat. Yang bener aja ini si Mas ini nih. Mas, gue ya malam-malam jangan berisik toh, nyanyi-nyanyi gede banget. Emang situ aja yang punya acara besok. Ini si Mas, ini gimana sih? Malam, Mbak. Malam. Nikmatin aja, Mbak. Gini-gini kan saya dulu mantan penyanyi tenornya GKI Menteng. Kalau Mbak mau nonton saya nyanyi, Mbak mesti ke Cafe Grand Menteng juga loh, Mbak. Di sana makan aja 50.000 minimal. Mas, aku tuh ya orang ngerti tenor itu opo. Yang pasti, kalau aku tuh punya 50.000, mau tak beliin sumpah kuping sekalian. Ini udah malam, Mas. Boya toleransi toh. Mbak, ini belum malam-malam banget ya. Belum juga jam 8. Kalau Mbak nggak mau dengar suara saya, ya Mbak beli sumpah kuping aja. Atau pindah rumah. Biar jauh kalian. Heran. Ibu-ibu. Capekan kali tiap hari masak. Pagi udah kecium bau masakannya. Tapi masakannya enak loh. Sebenarnya sih ya, suaranya tuh ya lumayan gitu loh. Tapi Kak, yo gimana gitu nih udah malam. Ribut aja tuh ribut. Bagaimana caranya aku bisa selesai tugas akhir? Anggap bertengkar mulu. Rumah susun juga dindingnya kayak kertas kayak gini. Udah 3 hari, aku kurang tidur, kurang makan, pulang. Beberapa hari lagi, harus presentasi pakai Zoom. Nasib. Waktunya minum obat sakit kepala ini. Ibadah online. Loh. Habis pula obatnya. Iya, main drama online. Coba tanya tetangga sebelah aja ya. Itu bercantik kayak dia, pasti juga sering begadang. Dia punya obat sakit kepala. Begadang kan bikin sakit kepala. Kak Agnes, permisi. Kurang keras kali ya. Coba lagi deh. Kak Agnes, permisi. Ya ampun Re, ada apa sih? Berisik banget malam-malam. Aduh. Kenapa sih? Ini Kak, maaf ganggu. Punya obat sakit kepala nggak?
punya. Ini gara-gara kamu, sekarang jadi aku yang sakit kepala atau enggak? Minta satu dong, Kak. Aku lagi sakit kepala nih. Apalagi tugas akhirku nggak selesai-selesai. Udah 3 malam nih aku begadang. Satu aja tapi ya, aku juga perlu, soalnya aku lagi begadang juga. Aku tuh lagi mikirin video-video konten untuk YouTube aku. Kalau aku nggak upload, nanti habis follower aku gone one by one. Susah, nggak ada inspirasi ya, Kak? Kasih inspirasi deh, Kak. Nah, makanya aku kasih inspirasi, Kak. Kehidupan mahasiswa perantauan di Jakarta. Gimana? Hey, you know what? Aku tuh lifestyle YouTuber. Aku itu reviewnya K-pop, make up, fashion. Bukan perantauan mahasiswa kedua. Inspiration lu, you go deh. Ya, bye. Ya. Jadi, Kak Agnes, cari makan dulu. Aku pesan online aja. Nasib mahasiswa hidup sendiri. Jemaat yang terkasih, sadar atau tidak, seringkali kita bersikap acuh-acuh, hanya mementingkan diri sendiri, dan berbagai pelanggaran lain yang kita lakukan di dalam keseharian kita. Mari kita bersama-sama merendahkan hati kita. Marilah kita menghadap hadirat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Hari ini Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa kasih Kristus nyata untuk seluruh manusia. Yesus memberi diri untuk lahir menjadi manusia, menjadi sama dengan kami. Dan kasih itu yang terus dinyatakan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, ketika kasih itu sudah diberikan. Tetapi di dalam kehidupan kami, seringkali kami tidak membalas kasih itu. Bahkan betapa seringnya ya Tuhan, kami hanya mementingkan diri kami sendiri. Ego kami, keakuan kami, kesombongan kami, itu yang seringkali nampak. Ampunilah kami Tuhan. Dan di hari Natal ini Tuhan, kami mau semakin menghayati kasih Kristus, sehingga kehidupan kami juga terus diperbaharui. Mampukan kami Tuhan, sertai kami, sehingga kami boleh terus menyadari kesalahan kami dan terus memperbaiki diri kami. Inilah pengakuan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Natal tahun ini kita menemukan bahwa kita menjelang Natal dan semuanya serba online. Maka
scene 2 di dalam babak drama kita, Jelang Natal Bersama Corona. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols singing. Percuma. Ngapain juga gue latihan capek-capek? Orang gak ada kerjaan. Biasanya tanggal segini nih, gue lagi panen. Bisa ngumpulin duit buat tabungan. Bisa bikin plan buat traveling. Bisa bikin plan macam-macam. Cuma nih gara-gara corona, semuanya jadi berantakan. Ada habis. Mau ngapain coba? Kafe pada tutup, mallnya sepi, hotelnya pada ngirit. Aduh, kacau semua. Kenapa ya? Gue mutusin untuk jadi musisi. Kenapa gue nggak tetap aja jadi preman kayak dulu? Gue pasti masih at the top of the value chain. Nggak akan kehabisan duit kayak sekarang. Tapi ya, emang bakat gue main musik sih. Dan gue enjoy. Dan gue udah gak mau masuk di dunia gelap lagi. Apalagi gue udah janji sama pendeta Stella, pendeta Daniel, kalau gue mau hidup yang benar. Tapi gimana nih? Mantap terus. Bentar lagi bisa kurus gue. Mama, jadi FPB itu gimana sih? Nih, liatin Mama ini ya. Nih, FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi seperti ini loh. Nih, ada garis-garisnya seperti ini. Gimana, ngerti kan? Enggak. Duh, ngerti juga sih. Ini Mama udah ulang-ulang berkali-kali. Masa nggak ngerti juga? Duh, gemes Mama tuh. Abis ya, Mama gak ngajarin kayak Miss Anti. Miss Anti lagi. Mama itu bukan Miss Anti. Biarin aja Miss Anti. Sabar. Mama gak bisa. Mama orang gak bisa ngajar. Miss Anti kan emang bagus ngajarnya. Aku gak bisa. Biarin aja deh. Nanti Papa yang ngajarin kamu. Tapi Papa kan pulang jam 5. Ini tas kan harus dikumpulin jam 4. Duh, gimana dong? Masa nggak ngerti juga? Yaudah deh, Mama yang kerjain aja deh. Udah kamu sana, mandi terus makan. Makan terus mandi. Ya udah terserah deh mau di mana dulu, mau yang mana dulu. Terserah. Wah, bener ya, Mama kerjain. Iya, aku yang kerjain. Daripada aku tekanan darah tinggi nih ngajarin kamu dari tadi. Oke, Ma, aku mandi dulu. Udah sana. Duh, school from home. Gimana nih jadinya, kapan sih sekolah masuk lagi? Biar anak-anak di sekolah lagi nih. Gimana udah ada corona teganya Kak.
dikit lagi. Pensil alis dikit. Ready for Christmas makeup. Christmas second edition. Aku mau lihat dulu video yang aku upload kemarin. Tambah banyak nggak subscriber aku. Apalagi kan bentar lagi Natal. Pasti banyak yang lihat. Kalau subscriber aku lebih dari 5.000, aku dapat sponsor makeup dari Menteng Makeup. Itulah. Mana nih? Mana sih? Kok masih turun terus? Yang like masa cuma 10 orang? Pasti ini network problem nih. Aduh, refresh dulu. Coba refresh yang bener aja nih, nggak mungkin nih. Coba aku lihat komennya. Kalau komennya pada bagus-bagus, mungkin pada belum lihat aja. Coba. Makeup Natal itu ide bagus kalau aku bisa pergi Natalan. Ini YouTuber kok review lipstick kan kita pakai masker, mana kelihatan. Coba bawa lagi, pasti ada yang bagus lah komennya nih. Nggak mungkin deh semuanya bikin boring banget deh, nggak seru, ngomong doang, nggak ada musik. Gue nggak perlu lipstick, gue perlu ide masak. Lipstick buang-buang duit. Gimana sih ini aku? Gimana mau pakai musik? Orang gue nggak bisa main musik. Gimana mau review masakan? Orang gue nggak pernah seumur masak. Apalagi yang di review di rumah itu ya paling cuma make up. Gara-gara pandemi nggak tahu diri. Seru banget. Setiap tantangan yang saya hadapi dalam hidup, Tuhan selalu menunjukkan kesetiaannya dan saya menghadapinya sendirian. Misalnya waktu anak-anak masih sekolah, Tuhan menunjukkan kesetiaannya dan beri jalan hingga keempat anak-anak saya bisa kuliah. Walaupun pada saat itu ekonomi dan kemampuan kami sebagai hidup sebagai guru pas-pasan. Dan juga waktu saya didiagnosa dokter bahwa saya kena kanker payudara tahun 2009. Usia saya pada waktu itu 67 tahun. Pertama sekali aku tahu bahwa saya kena kanker dan pengobatan mana yang harus saya jalani, saya sungguh takut dan cemas. Tetapi Tuhan menunjukkan
kesetiaannya, dia mengingatkan saya melalui doa-doa saya. Dan dia hadir melalui orang-orang sekitar, keluarga, istimewa anak-anak dan cucu saya. Juga dia memberikan seorang dokter yang sangat baik yang mengobati dan merawat saya, yaitu Dr. Samuel, salah seorang jemaat GKI ini. Dialah yang menangani saya dari mulai operasi, kemoterapi, radiasi, dan hormonal terapi selama 5 tahun. Puji Tuhan saya sembuh dan usia saya sekarang 78 tahun. Memang saya sering jatuh bangun dalam hilang, tetapi setiap saya ingat kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang saya terima, saya dikuatkan kembali. Kita harus tetap ingat firman Allah yang tertulis di dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, lalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Nya. Amin. Shalom teman-teman. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi salah satu kisah dalam hidup bersama Tuhan. Tentang operasi yang pernah saya alami. Waktu itu saya mengalami sakit lutut saya yang pada akhirnya mengharuskan lutut saya dioperasi. Saya merasa takut dan cemas. Namun, di rasa kecemasan ini, saya yakin Tuhan selalu bersamaku. Saya berdoa dan selalu berdoa. Puji Tuhan, operasi sudah selesai. Saya lega sekali. Dan Tuhan selalu di sisi saya. Terima kasih. Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, seperti kesaksian dari perwakilan Komisi Lansia tentang betapa luar biasanya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, marilah saat ini kita menerima berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Bapak Ibu, kita bersama-sama bersatu di dalam doa sebelum kita mendengar sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Sabdamu adalah suluh di dalam langkah-langkah kehidupan kami, Tuhan. Dan kami membutuhkan firman Tuhan sebagai penolong kami, sebagai penopang kami. Di hari Natal ini, Tuhan, kami rindu untuk bersama-sama mendengar kebenaran sabdamu. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu boleh menjadi penopang bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan kami. Nyatakanlah apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan, dan kami membuka hati kami untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-20. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-20 saya akan membacakan bagi kita semua. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dinyatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Shalom, selamat Natal Bapak Ibu. Salam kasih dari seluruh majelis jemaat, seluruh penatua yang ada di GKI Menteng untuk Bapak Ibu, saudara jemaat dan juga simpatisan. Bapak Ibu, tema kita pada hari ini menjadi saksi Natal bagi dunia. Bapak Ibu, kalau ngomongin soal saksi, wah kita tentu sudah sering mendengar gitu ya. Tapi apa sih makna saksi menurut
anak-anak remaja. Nah, kita mau denger nih Bapak Ibu, pendapatnya anak-anak remaja, saksi itu apa sih menurut mereka? Kita saksikan video berikut. Menurut saya, menjadi saksi bagi dunia berarti menyebarkan Injil Tuhan dan bersaksi padanya. Tantangannya adalah terkadang kita suka malas atau tidak mau menjadi saksi Tuhan. Terima kasih. Yang dimaksud menjadi saksi Kristus dunia adalah menjadi terang dan terang dunia. Yaitu kita harus bercahaya, melakukan apa yang Kristus ajarkan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu tantangan yang dihadapi adalah ketika menjadi saksi Kristus pasti banyak masalah. Salah satu contohnya adalah seperti ikan yang melawan arus. Meskipun kita melakukan hal yang benar, tapi kadang-kala bertentangan dengan arus kehidupan di dunia yang tidak benar. Akibatnya kita diejek, dibully, ditertawakan, difitnah, lalu ditolak dan dianiaya. Tetapi itu adalah risiko saat kita mengikuti Yesus, seperti yang sudah Yesus katakan kepada kita. Menurut saya, menjadi saksi Kristus itu adalah di mana kita melakukan hal-hal baik sesuai dengan teladan yang diajarkan Yesus. Cuman kadang tuh ada hambatan kalau kita melakukan itu. Misalnya kita mau bantu orang, kita tuh malas bantu itu. Tapi kalau emang sebenarnya dalam diri kita sudah ada niat, kita pasti bakal melakukan hal itu. Ya, Bapak Ibu, mungkin tadi di awal kita kurang dengar suaranya ya. Tapi kalau saya bisa menyimpulkan, pendapat anak-anak remaja ini luar biasa. Dan kita nggak nyangka gitu ya, kalau kita lihat mereka yang dari kecil gitu ya, wah ternyata mereka sudah bertambah besar dan pemikiran mereka luar biasa. Tadi dikatakan bahwa menurut anak-anak remaja, menjadi saksi itu menjadi garam, menjadi terang, menjadi pembawa berita gitu ya, menjadi alat Tuhan. Dan mereka juga tadi menyimpulkan bahwa banyak tantangan yang tentu akan dirasakan ketika kita menjadi saksi Tuhan. Jadi menjadi saksi itu memang bukan sebuah pekerjaan yang mudah untuk kita lakukan di dalam kehidupan keseharian kita. Dan kalau kita berbicara tentang saksi, biasanya kredibilitas orang yang menjadi saksi itu akan menentukan apakah kita percaya kepada apa yang disampaikan atau kita akhirnya acuh tak acuh dan tidak percaya. Maka karena ini menentukan gitu ya, kredibilitas orang itu kan nggak dibangun semalam, tapi terus sepanjang kehidupan. Maka ini yang membuat orang-orang, termasuk saya dan mungkin Bapak Ibu, merasa berat ya kalau kita menjadi saksi. Sulit ya ketika kita diminta menjadi saksi, apalagi saksi Kristus. Namun kalau kita melihat di dalam bacaan kita, Bapak Ibu, kita melihat bahwa ternyata ada para gembala. Siapa sih para gembala? Oh, mereka itu sosok yang sangat tidak diperhitungkan, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam kehidupan para gembala di masa itu, maka para gembala itu tidak dianggap. Di dalam status sosial, mereka seringkali tidak dipercaya. Bahkan kalau Bapak Ibu tahu kenapa sih mereka itu di Padang, ya mereka karena secara tidak langsung juga agak menyingkir tuh dari orang-orang, dari masyarakat. Karena mereka nggak dipercaya. Tapi mereka dipercaya oleh Allah untuk menjadi saksi pertama kelahiran Yesus. Ini luar biasa. Manusia tidak memperhitungkan siapa sih para gembala. Tapi Allah memperhitungkan itu.
Allah justru memakai para gembala untuk menjadi saksi pertama yang melihat, yang tahu tentang kelahiran Juru Selamat. Bapak Ibu, para gembala di dalam kehidupan mereka sebagai gembala, mereka itu punya sisi-sisi yang harus terus mereka pegang dan jaga. Yang pertama Bapak Ibu, mereka itu mesti peka dalam melihat. Jadi mereka mesti peka dalam melihat, lihat sekitar. Siapa tahu ada binatang yang mengancam domba-domba. Selain mereka harus melihat dengan benar gitu ya, peka terhadap sekitar, mereka juga perlu mendengar dengan telinga yang baik. Karena dengar, ada suara binatang nggak? Ada yang mencurigakan nggak nih di sekitar gitu ya? Mata melihat, telinga mendengar, dan mulut. Para gembala itu mesti punya mulut yang bisa memanggil domba-domba dengan benar. Ketika ada bahaya, langsung dombanya dipanggil. Ketika ada bahaya, langsung dia memberikan sinyal gitu ya. Jadi mata, telinga, mulut gembala itu yang terus mereka, para gembala, itu jaga gitu ya. Nah, sebagai saksi Kristus, kita mau meneladani nih, bahwa ketika para gembala menjaga mata, telinga, dan mulut, sebagai saksi Kristus kita juga perlu mata, telinga, dan mulut. Kita perlu mata, kita perlu lihat, bukan cuma melihat hidup kita, tapi melihat di sekitar kita. Di situasi saat ini, di Natal ini, ketika kita bersuka cita, mari kita lihat. Pasti ada saja kan orang-orang yang mungkin sedang penuh pergumulan, sedang berduka. Marilah kita peka dalam melihat. Melihat dengan, bukan cuma dengan mata, tapi juga dengan hati kita. Marilah kita peka melihat. Itu wujud kita menjadi saksi. Lalu, telinga. Marilah kita mendengar. Mendengar itu bukan pekerjaan yang menyenangkan, Bapak Ibu. Mendengar itu capek, melelahkan. Tapi marilah kita mendengar. Bijak dalam mendengar. Karena seringkali ada banyak orang-orang yang mungkin berkeluh kesah kepada kita, yang mungkin mencurahkan isi hatinya kepada kita. Tapi seringkali kita hanya sebatas, oh ya, dengar sekilas, tanpa memproses dan tanpa kita melibatkan hati kita juga. Kita cuma dengar, ya udah, itu masalah orang, itu kesulitan orang, bukan masalah saya. Tapi ketika kita dengar, ya, marilah kita juga bijak. Kalau kita dengar, berarti tentu ada maksud Tuhan ketika kita dengar itu. Mulut. Mulut ini penting banget, Bapak Ibu. Mulut itu bisa mengeluarkan kata-kata berkat, bisa mengeluarkan kata-kata yang buruk. Nah, sebagai saksi, mulut kita itu harus dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga apa yang keluar itu apa yang baik. Sehingga apa yang keluar itu apa yang menjadi berkat buat orang-orang sekitar. Jadi, setiap kita kan punya mata, telinga, dan mulut. Maka bukan menjadi hal yang mustahil bagi kita itu pasti bisa menjadi saksi. Kita bisa menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita. Bahkan yang tidak punya mata secara kasat gitu ya, juga tetap bisa mendengar. Tetap bisa tahu apa yang harus dilakukan, apa yang terjadi. Dan disitulah kita diminta untuk menjadi alatnya Tuhan. Dan di Natal ini ketika kita bersama-sama diajak untuk menjadi saksi Natal bagi dunia, marilah kita memakai telinga, mata, mulut untuk menjadi saksi dalam kehidupan keseharian kita. Kita akan melanjutkan drama Natal kita. Kita akan melihat bagaimana orang biasa dalam keseharian kita bisa menjadi saksi ketika kita memakai mata, telinga, dan mulut
untuk jadi berkat buat sesama kita. Mari kita saksikan drama selanjutnya. Anak band biasanya hatinya baik. Selamat malam. Permisi Om. Selamat malam. Permisi Om. Bentar. Mau antar pizza ya? Bukan Om. Maaf, ini Ray, tetangga dari bawah. Mau minta tolong, boleh Om? Bentar ya, bentar. Gue pakaian dulu. Ada apa ya? Bukan preman yang dulu mukulin aku di kereta. Ampun Om. Jangan pukul lagi Om. Nanti saya beli kacang deh Om. Kacang? Kamu yang tahun lalu naik kereta kan? Buat jemaat yang tahun lalu hadir di perayaan Natal, pasti tahu ceritanya. Udah jangan takut. Gue udah bukan preman lagi sekarang. Sekarang gue udah berubah jadi anak band. Kerja gue sekarang nyanyi, sama nulis lagu, sama ngeband. Band gue namanya Brandon and the Gang. Gue Brandon. Kamu siapa? Ray Om. Oke, maaf ganggu Om. Ya, saya pulang ya Om ya. Jangan pulang. Baru ketemu. Kamu katanya perlu bantuan. Bukan mau jualan kacang kan? Bukan Om. Saya kan lagi kuliah. Lagi beresin tugas akhir. Saya rencananya mau minta obat mah kalau Om punya. Tapi kalau nggak punya juga nggak apa-apa Om. Kamu tuh om. Emang sejak kapan gua jadi suami tante lu? Obat mah ada kayaknya. Sebentar ya, saya ambilin. BTW, sakit mah kenapa? Itu Om. Brandon, saya sering telat makan. Nah, saya kan lagi kerjaan tugas akhir. Jadi sering lupa waktu. Nah, kalau lupa waktu gitu, ya semua jadi tidak teratur. Akhirnya makan juga, ya gitu, tidak teratur, telat makan. Kamu nih, orang makan itu enak, kok malah lupa. Biar gampang, kenapa kamu nggak rantangan aja? Takut Om. Brandon, soalnya kan zaman gini, mana tahu rantangannya bersih apa enggak. Tuh, tante sebelah yang suka marah-marah, masakannya kayaknya enak, baunya mantep. Mau nggak aku kenalin? Kali aja dia mau. Wah, ini bagus tuh Om. Bentar ya, coba kita lihat ada nggak. Mbak Santi. Permios. Enggak mungkin peseri. Tetangga sebelah kali. Masih. Bukan, Mbak. Ini Brandon. Tetangganya Mbak. Oh. Nih, tetangga kita ada yang perlu bantuan. Oh, bantuan apa? Nih, Mbak, kenalin. Namanya Ray. Oh iya. Ray ini mahasiswa tinggal di lantai bawah. Dia lagi sibuk kerjain
tugas akhir, terus dia suka lupa makan, jadi sakit mah. Wah, ngono tole, makan aja lupa. Gimana sih? Makan itu penting loh. Penting banget. Terutama. Ya nih Tante, saya kalau udah sibuk gitu, ya suka lupa pesan makan. Akhirnya ya makannya gak teratur deh. Ya mbok rantangan karo aku iki loh. Pasti tep sehat, enak, higienis. Mau apa? Ada besti ayam, mau ada salad, mau ayam goreng, puding, buah, pokoknya ada. Wes, sampean sukanya apa? Masakan Asia, Eropa, apalah, pokoknya apalah namanya itu aku bisa. Tinggal bilang aja maunya apa. Pokoknya sama aku wes, beres. Tuh kan? Kan aku udah bilang, Mbak Santi ini kalau masak mantep banget. Kok Mas Brandon tahu toh? Ya, benernya walaupun aku belum pernah nyobain, Mbak, tapi aromanya itu loh, Mbak, tiap pagi udah masuk ke rumahku, bikin aku lapar sampai air liurku ini kayak menetes-netes gitu loh. Terus kayaknya anaknya Mbak si Tommy itu kalau makan kok semangat banget. Beda banget sama kalau lagi suruh belajar. Wah, artinya kan makanannya enak. Yo, Mas, aku tuh bisanya, aku isone tuh masak. Ngajar ya, ampun Mas, iki sampai stres nih. Tuh, tiap hari nih, koyok menghiasi nih mukaku begini. Suruh ngajar apalagi sekarang itu yang namanya ya sekolah online ya. Aduh, mama kayak aku iki, aduh. Udah pusing 7 keliling itu bagus anakku tak gebukin itu. Udah gak ngerti ketawa-ketawa lagi ya ampun pokoknya aku gak bisa. Kalau suruh ngajar tuh udah pusing 7 keliling. Tommy kelas berapa ya Tante? Tommy itu kelas 4, anakku yang pertama dia. Dia itu kalau belajar tuh sekarang lagi belajar apa sih namanya? KPK, FPB gitu loh. Aku orang ngerti tapinya. Pokoknya wes kalau itu dia nggak bisa, wes aku tak masak, wes tak suruh makan itu suruh ngajarin aku nggak iso, aku pusing. Pokoknya aku pusing. Kalau Tante mau, aku bisa bantu ngajarin Tante. Aku udah biasa sih ngajarin matematika. Nah, kalau Tante mau, lewat Zoom juga. Lewat Zoom aja aku ngajarnya, biar aman. Wah, bener dong. Aduh, tenane. Bener, Tante. Kalau cuma ngajar matematika gitu, Mak, udah biasa. Wes, ngono we. Tantangannya, ra usah bayar. Kan aku di rumah sekalian masak toh. Jadi sekalian aja. Wah, yang bener nih Tante. Ya. Masa tantangan sebulan penuh gratis? Saya rencananya setiap hari loh. Dora popo Thomas, kalau si Tommy sekolahnya wes beres res, atiku wes tentrem. Wah, kasih Tante. Makasih Om. Brandon. Ini nomor HP aku. Nanti biar kita atur waktunya ya Tante, kapan jadwal lesnya. Matur nuwun ya, Mas Brandon. Matur nuwun sangat ya, udah kenalin nih sama nih Mas Freni ya. Sama-sama Mbak. Tapi aku yang kenalin juga boleh dong Mbak, nyobain makan ya. Ya boleh lah. Icip-icip dikit nanti tak kirimin lah, boleh lah. Tidak masalah. Yang penting Mbak, biar si Ray ini sukses kuliahnya. Biar dia nggak jadi preman kayak saya dulu. Loh, Mas Brandon nih preman dulunya. Maksudnya, dulu main drama jadi preman Tante. Masa baik gini preman? Ya pokoknya saya sih udah seneng deh.
Yang penting Re bisa sukses kuliahnya. Terus anaknya Mbak, si Tommy, sekolahnya juga bisa dibantu. Terus yang penting Mbak Santi juga nggak marah-marah melulu. Ya, semuanya biar happy. Cuman ya, saya aja lah yang masih sedih, bingung. Loh, kenapa Thomas? Suaranya ciamik bak Mike Bublé iki lho. Pasti fansnya akeh toh. Bisnisnya sepi, Mbak. Kafenya pada tutup. Hotelnya pada menghemat. Pokoknya ya udah makan tabungan terusnya aku, Mbak. Ini gara-gara corona nih. Tapi untungnya ya inspirasi untuk bikin lagu sih masih ada. Aku sih masih nulis lagu terus. Udah bikin lagu Natal malah beberapa. Yang menurut aku sih bagus-bagus. Ya cuman aku mau main di mana? Oh, nggak ada yang buka. Om Brandon, Brandon, aku punya ide nih. Kenal sama Kak Agnes, tetangga sebelah aku nggak? Agnes Monica. Iya, Mas, Agnes Monica omahe ning kene. Yang bener aja toh Mas Brandon nih. Ya namanya juga ngarep, Mbak. Agnes yang YouTuber itu loh. Yang channelnya di YouTube itu Nest Lifestyle. Biasanya ngeliput soal makanan, kafe kekinian, make up, band, gitu-gitu. Nah, kemarin itu dia stres banget karena nggak ada inspirasi buat diliput di channelnya. Jadi subscribernya turun terus. Terus maumu apa? Nah, gimana kalau Bang Brandon debut lagu-lagu yang Bang Brandon udah buat itu di channelnya Kak Agnes saja. Soalnya Kak Agnes juga sempat cerita subscribernya tuh turun karena minta biar ada musiknya gitu, jadi lebih seru. Woi, boleh juga lu, Re. Nggak percuma lu sekolah mahal-mahal. Boleh dong dikenalin? Oke deh, Bang Brandon. Oh iya, terus aku ada ide satu lagi. Kak Agnes juga sering bilang, banyak subscribernya itu yang minta buat dibuatin segmen masakan rumah gitu. Jadi kan sekarang orang-orang pada nggak bisa keluar. Jadi pada mau masak di rumah. Nah, mungkin Tante Santi bisa bantu tuh di channelnya Kak Agnes buat ngajarin masakan rumah gitu. Wah, Mas, aku sih bakal jadi bintang YouTube. Tapi Semoga-moga gitu Tante. Nanti aku kenalin semuanya ya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, saya mau memberikan sedikit
closing akhir dari bagian scene 3 drama kita. Bahwa di dalam kesederhanaan, di dalam keseharian, kita tuh mampu menjadi saksi. Maka pakailah mata, telinga, dan mulut kita untuk menjadi saksi Tuhan. Maka saat ini marilah kita menyatukan hati kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Di dalam kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kami menjalani kehidupan kami. Dan di hari Natal yang penuh sukacita ini, kami mau bersama-sama bersatu hati. Tuhan, Engkau melihat bahwa di hari Natal ini tentu masih ada saudara-saudara kami yang mungkin sedang berjuang untuk kesehatan mereka. Tuhan, Engkau yang menguatkan, memulihkan. Biarlah saudara-saudara kami boleh kembali pulih, kembali sehat, seperti sedia kala. Dan di Natal ini Tuhan, kami merindukan kehidupan kami boleh menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, Engkau yang kiranya memampukan kami, untuk kami boleh menjadi saksi dimanapun Tuhan tempatkan kami, di situasi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Ketika kami bertemu dengan orang-orang dalam keseharian kami. Kuatkan kami, mampukan kami, berikan tuntunan dan hikmat Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh terus Tuhan pakai menjadi saksi Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh umat Kristiani di seluruh dunia yang pada hari ini merayakan sukacita Natal. Biarlah damai Natal boleh dirasakan bukan cuma buat kami, buat seluruh umat manusia. Kami berdoa Tuhan bagi gereja-gereja yang saat ini tidak dapat merayakan Natal karena satu dengan lain hal. Di tengah berbagai keterbatasan sumber daya manusia untuk mengusahakan Natal online, Tuhan yang kiranya menyapa seluruh mereka. Dan kami saat ini juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Bagi pemerintah yang terus berjuang untuk menjaga keamanan, kedamaian. Tuhan yang kiranya tuntun dan bimbing. Tuhan, di Natal ini, kami mau membawa diri kami, Tuhan. Kami mau kehidupan kami boleh terus menjadi kehidupan yang boleh berdampak. Ketika kami berdoa saat ini, kami juga mau terus berkomitmen Tuhan untuk boleh mendoakan orang-orang lain. Terus di dalam syafaat-syafaat kami. Inilah doa kami. Kami naikkan, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Merry Christmas everyone and welcome to Next Lifestyle Christmas Edition. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Agnes di Next Lifestyle Christmas Edition. Ternyata guys, banyak banget loh yang suka dengan 2 episode terakhir aku, yaitu Cooking is Sharing with Mbak Santi, dan satu lagi Singing is Sharing with Brandon. Karena banyak banget permintaan untuk menghadirkan mereka secara langsung, oleh sebab itu kali ini aku ajak mereka untuk sama-sama bersama aku di YouTube ini. Nah, aku zoom dulu ya. Halo Bang Brandon. Halo Agnes. Halo semuanya. Terima kasih loh udah nge-like sama subscribe. Happy banget, ternyata banyak banget yang suka lagu Perjalanan Kasih karangan saya. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat Natal. Ya, terima kasih Bang Brandon. Nah, sekarang kita panggilin nih satu lagi, Mbak Santi. Mbak. Udah lah. Aduh. Maaf, aduh, ini asik
asik aja ini. Duh, makasih loh, Mbak. Mbak Agnes, makasih sekali udah diundang. Mas Brandon juga, halo. Semuanya, pemirsa-pemirsi, matur nuwun ya, udah nge-like itu bestik lidah buatannya Mami Santi. Itu kesukaannya anakku Tommy. Makasih semuanya, selamat Natal. Iya, selamat Natal Mbak Santi, Mas Brandon, selamat Natal. Oh ya, satu lagi, aku mau manggil yang mempertemukan kita ini. Nah, satu tamu lagi nih, namanya Ray. Hai Ray. Halo Kak Agnes. Makasih ya, Bang. Makasih Bang Brandon untuk dukungannya. Makasih juga Tante Santi untuk masakannya. Enak banget. Nah, sekarang aku sudah selesai sidang tugas akhir dan aku berhasil presentasi dengan baik. Selamat Natal semuanya. Teman-teman, Ray ini loh yang memperkenalkan aku dengan Mbak Santi dan Mas Brandon. Without Ray, we won't have your favorite edition. So, nah, sekarang hari ini kita mau ngobrol dikit nih dengan Mbak Santi, dengan Mas Brandon, juga dengan Ray, dengan tema menjadi saksi Natal bagi semua. Ya, kita mulai dengan pertanyaan untuk Mas Brandon dulu ya. Nah, Mas Brandon, mau nanya nih dikit ya. Begini loh Mas Brandon, aku tuh impress banget dengan Mas Brandon. Karena di masa COVID seperti ini, Mas Brandon tuh masih berpikir untuk membantu orang. Ngebantu Mbak Santi dengan promosi rantangan, terus ngebantu Ray supaya nggak sakit-sakitan, terus ngebantu aku juga bikinin karangan lagu buat YouTube aku. Pokoknya aku berasa Mas Brandon tuh benar-benar membantu banget, dan aku merasa Mas Brandon benar-benar menjadi saksi Natal untuk kita semua. Nah, kok abang tuh bisa berpikir untuk membantu orang lain, padahal di saat seperti ini kita sendiri juga kan stres gitu loh. Aku juga benar-benar nggak nyangka kalau Mas Brandon itu kan, maaf nih ya, aku juga nggak nyangka loh. Sebenarnya kan kalau Mas Brandon itu katanya sangar gitu ya. Terus katanya dulu ditanya Bang, bisa seperti sekarang ini. Siapa bilang saya sangar? Ray, kamu ya Ray? Enggak Om. Ampun dong, saya nggak ngomong gitu. Aku bercanda. Makasih ya Agnes pertanyaannya. Saya ini sebenarnya memang Kristen dari dulu. Saya suka nyanyi. Bahkan dulu tuh waktu di gereja saya ikut KOR, sering nyanyi juga di kebaktian, ya. Tapi waktu saya dulu lulus kuliah, ya saya sempat frustasi karena susah cari pekerjaan, nggak punya uang, ya. Jadi waktu itu ya sempat terjerumus ke kehidupan jalanan. Saya dulu ngobat, saya sering berantem, malak orang. Ya saya cuma taunya dulu cara cari duit ya gitu, jadi preman. Terus waktu itu tiba-tiba tuh saya suatu hari lagi nongkrong, nyari korban. Tahu-tahu ada ketemu pendeta. Terus dia bilang, kalau hidup saya itu adalah karunia Tuhan, dan kita semua tuh dikasih talenta dan dikasih tanggung jawab. Dia tuh bahkan waktu itu baik banget ya, ngajak saya ke rumahnya, ngajak saya nyanyi di gereja, dan di situ tuh saya bisa ketemu teman-teman yang akhirnya kita bikin band buat main di kafe.
Setiap Natal tuh saya selalu diingatkan kalau Tuhan itu sudah lahir buat saya. Dan saya diselamatkan. Makanya seperti dibilang di Alkitab, kasihilah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri. Saya sudah dikasih Tuhan, walaupun dulu saya banyak melakukan kesalahan, suka jahat, banyak dosa. Makanya sekarang saya pikir giliran saya untuk mengasihi orang lain dengan cara apapun yang saya bisa. Aku terharu banget loh dengan ceritanya Bang Brandon. Luar biasa. Walah, jadi Bang Brandon tuh beneran preman tuh. Aku nggak nyangka ya. Gantengnya kayak ngono kok jadi preman. Aduh, gimana untung ya ketemu pendeta sing apik yo. Bisa ngasih tahu. Mbak Agnes, aku juga jadi pengen sharing nih. Ceritanya, aku tuh orangnya minderan iku, nggak pede. Wong aku tuh apa sih? Aku tuh pendiam loh, aku tuh pendiam banget pokoknya. Pokoknya aku tuh pendiam banget orangnya. Nggak bisa cerita itu loh kayak Mbak Agnes. Nggak pinter itu loh kayak Mas Ray yang bisa ngajarin Tommy. Terus apalagi yang nyanyi merdu kayak enaknya itu kayak Bang Brandon itu loh. Apalagi aku apa sih nggak cantik tuh kayak Sengayu gurunya iki loh Tommy anakku Miss Anti ayu tenan aku tuh apa bisanya cuman masak bau bawang bau aduh nggak banget. Terus suatu hari pendeta ngomong aku bu ya bersaksi toh di gereja. Nggak apa-apa, cerita apa aja. Terus ya aku bingung loh. Oh aku bisanya masak aja. Aku bilang sama ini pendetanya, pendeta aku tuh pendiam banget orangnya. Orang itu apa-apa, aku rasa masak. Nah, bisa masak aja yo. Aku kasih aja deh masakan deh buat Natal. Nah, tapi ya udahlah. Terus bisa masak gratis buat sini-situ. Buat Ray pokoknya. Yang makan bisa lulus kuliah tuh, aku tuh pikiran cuma itu. Aku tuh gimana gitu rasanya senang juga ya bisa ikut bersaksi di Natal ini. Wah senang. Terus udah gitu, aku ingat tuh orang Majus bisa bawa emas ke Menyanmur. Dan aku bisa bawa apa? Ya aku bisa bawa bestek, ya aku bawa bestek. Ya aku bisa bawa pisang goreng, ya aku bawa pisang goreng. Ya aku pokoknya begitu aja lah. Wah aku ini pendiam banget loh. Kalau Maria dan Yusuf bisa makan masakannya Mbak Santi, mereka pasti ketagihan loh. Nah, masakannya Mbak Santi itu gak kalah dengan Mas Kemenyan dan Mur yang dibawa orang Majus. Aku aja yang dari sakit mah sampai naik 2 kilo loh. Gara-gara makan cateringnya Mbak Santi. Nah, dan gara-gara aku ngajarin Tommy juga, aku terinspirasi bikin channel YouTube, Learning with Ray. Nah, dari situ aku nggak nyangka, ternyata banyak juga anak-anak yang nggak pernah sekolah dan nggak pernah mengenyam pendidikan itu bisa nonton channel aku. Nah, jadi di situ aku juga belajar bagaimana bisa memberkati orang lain. Nah, aku juga betul-betul nggak nyangka banget dengan apa yang aku lakukan itu bisa memberkati orang lain dan membuat mamaku juga bangga. Nah, benar kata Mbak Santi, walaupun aku nggak ganteng dan nggak punya suara merdu seperti Pak Brandon, dan aku nggak punya bakat bicara seperti Kak Agnes, atau misalnya masak seperti Mbak Santi, nah, tapi aku tetap bisa melayani dengan talenta yang aku punya. Nah, jadi sebenarnya siapa kita itu sudah cukup, tidak perlu menjadi orang lain. Nah, kalau kata Mbak Santi sih, di sini
si gembala, aku rasanya seperti domba aja yang menyumbangkan jerami supaya Yesus bisa tidur dengan nyenyak. Ya. Rey, bisa aja kamu ya. Tapi kalau nggak ada kamu, aku tuh nggak bakal bisa loh dapat subscriber lebih dari 10.000 malah, Rey. Wah. Dan nggak cuma about subscriber aja, aku juga nggak nyangka kalau ternyata YouTuber lifestyle seperti aku bisa juga menjadi saksi Natal dengan membawa saksiannya Bang Brandon, membawa saksian Bang Santi, dan juga saksian kamu, Rey. Terinspirasi dari Bang Brandon, aku juga mau sharing ayat yang selalu aku ingat. Nah, ada satu ayat yang selalu aku ingat. Jadi yang apapun yang kamu perbuatlah dengan penuh hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dari Kolose 3 ayat 23. Jadi apapun yang kita punya, emas, kemenyan, mur, domba, jerami, masakan, atau apapun yang kita punya, dapat kita pergunakan untuk bersaksi. Selamat Natal semuanya. Selamat bersaksi Natal bagi dunia semuanya. Selamat Natal dan selamat bersaksi. Selamat Natal semuanya. Selamat Natal semuanya dan selamat bersaksi. Selamat Natal. Indah ya Bapak Ibu, ketika kita bisa berbagi, ketika kita bisa menjadi saksi, di dalam keseharian kita bisa menjadi saksi Natal. Tidak perlu menjadi orang lain, tidak perlu berkecil hati, karena setiap kita pasti mampu menjadi saksi Natal bagi dunia. Marilah kita haturkan syukur kita di hari yang penuh sukacita ini, melalui persembahan yang terbaik, yang akan kita persembahkan baginya. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Marilah kita menaikkan doa persembahan. Allah Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk mempersembahkan sebagian dari berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Bapa, berkatilah dan kuduskanlah persembahan ini, berikan hikmat bagi kami untuk mengelolanya sehingga menjadi berkat untuk banyak orang, bagi jemaat dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kasih
Tukang gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya di bukit dan di mana jua, air siang dan di gunung, akhirnya pasti. Jemaat yang terkasih, pulanglah dengan membawa damai Natal dan jadilah saksinya dimanapun kita berada. Syukur pada Allah yang menjadi sama dengan manusia. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan senantiasa menaungi kita, menyertai kehidupan kita untuk menjadi saksi dimanapun kita berada. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Natal buat semua kita, Bapak Ibu, jemaat dan simpatisan GKI Menteng. Selamat Natal dan Tuhan berkati juga kita sehat-sehat selalu ya di hari Natal ini. Meskipun kita jauhan, tapi kita tetap bisa merasakan berkat dan sukacita Natal bersama dengan seluruh keluarga. Bapak Ibu jemaat dan simpatisan, panitia jemaat sudah mengumpulkan kemarin beberapa video dan foto dari masing-masing keluarga dan pribadi, baik dari jemaat dan simpatisan yang ingin mengucapkan selamat Natal. Mari sama-sama kita saksikan yuk videonya dan foto-fotonya. Kasih Manungkalit mengucapkan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga Hasibuan mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020. Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga Haras mengucapkan selamat Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati. We wish you a Merry Christmas. Shalom. Kami keluarga Lapa Saulu mengucapkan selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.
Nah, tadi kita udah sama-sama saksikan ya, ada videonya, ada foto-foto. Seru banget. Tadi ada yang dari pantai, ada yang syuting di mall, ada yang tiba-tiba muncul dari bawah. Seru banget ya. Jadi kita sama-sama bisa merasakan sukacita dan damai Natal dari semua jemaat dan simpatisan GKI Menteng. Tapi ternyata ada juga loh beberapa dari kita yang belum sempat mengucapkan video Natal atau mengirim foto Natal yang ada di dalam Zoom meeting kita kali ini, dalam perayaan Natal kita kali ini. Kita mau denger dong, kita bisa nggak ya mendengar pertama dari keluarga, masih ada nggak ya? Moga-moga masih ada. Bapak Irjen dulu nih, Pak Irjen Suwondo Nainggolan, mungkin bisa nggak ya ngucapin selamat Natal buat kita semua, Pak Irjen? Nah, ini Pak Irjen kita nongol nih. Ayo Pak Irjen. Pendeta, Ibu Pendeta, dan seluruh keluarga besar GKI Menteng, kami mengucapkan selamat Hari Natal, selalu sehat, dan kita menang melawan pandemik COVID-19. Selamat Natal! Terima kasih Pak Irjen Suwondo Nainggolan udah mengucapkan selamat Natal buat kita semua jemaat dan simpatisan GKI Menteng. Terus kita mau panggil lagi nih dari keluarga Pak Rudi. Pak Rudi mana ya? Aku belum kirim videonya atau fotonya nih. Pak Rudi mana nih? Pak Rudi, halo. Pak Rudi mana ya? Pak Rudi masih ada nggak? Pak Rudi masih ada nggak ya? Ada, tapi nggak ada mukanya. Oh, nggak ada mukanya. Pak Rudi nggak mau nongol. Kalau Pak Rudi belum siap, mungkin dari Tante Kim dulu, dari Ciki Kim. Ciki Kim ada nggak ya? Halo Tante Kim, Ciki Kim. Ucapin selamat Natal dong buat kita semua dong. Ciki Kim mana ya? Halo. Mungkin dibukain video gitu. Di unmute dong atau videonya dinyalain. Udah nggak kelihatan sih namanya. Ada ya? Oh, belum ini juga ya? Kalau gitu, kalau Ciki Kim juga belum ada, dari Pak Handa dulu deh. Pak Handa ini yang kemarin nggak jadi tampil di KOR. Mana nih Pak Handa nih? Pak Handa kita. Halo Pak Handa, Horas. Halo. Iya, ayo. Ucapin selamat Natal ya Pak Handa buat kita semua ya. Untuk semua jemaat GKI Menteng dan juga Bapak Pendeta khusus dengan Ibu Pendeta, semuanya simpatisan juga, kami keluarga, lagi mengucapkan Merry Christmas, Tuhan memberkati kita semua. Selamat Natal. Selamat Natal, amin, Tuhan berkati. Bapak Ibu, jemaat dan simpatisan GKI Menteng, tadi kan sempat ada gangguan ya di videonya Anti ya, sekolah minggu. Mungkin kita bisa ulang videonya, moga-moga kali ini bisa sebentar. Video dari Anti yang guru sekolah minggu tadi. Mungkin bisa diulang supaya kita bisa sama-sama saksikan. Tadi kita nggak kedengeran suaranya. Siapa ya? Yang nyalain video siapa ya? Sambil siapin. Aldi mungkin bisa dibantu, Aldi. Mungkin di skip aja ya, ditunggu siap dulu.
Oh, ini udah ada. Oke. Oh, tetap nggak kedengaran ya. Oke. Iya. Ya tetap nggak kedengaran ya, nggak apa-apa deh. Nanti kita rekam aja ulang untuk kita saksikan lewat YouTube kali ya. Bisa saksikan, di-share di grup aja nanti. Oke, begitu sebelum ada dari jemaat kita yang akan tampil lagi, sebelumnya kita minta dong Pak Daniel dong dan Tante Tin mengucapkan selamat Natal juga buat kita semua. Pak Daniel, Tante Tin. Halo. Pak Daniel mana ya? Ini Pak Daniel ada datang nih. Halo Pak. Di-unmute Pak Daniel, ya. Ya, ini kami, sebenarnya kita ada 8 ya. Saya, Tin, Nathan, 6 deh. Iya. 6 setengah. Februari tambah 1. Kami mengucapkan selamat Natal dan memohonkan berkat yang berlimpah untuk semua saudara-saudara. Baik anggota, simpatisan, atau siapapun juga yang mengasihi kita dan yang kita kasihi. Semoga tahun depan, Natal tahun depan kita masih bisa bertemu kembali. Karena Tuhan melindungi dan menjaga kita. Tuhan memberkati kita dan menjauhkan kita semua dari virus corona. Amin. Nah, itulah yang membuat beberapa pendeta juga meninggal karena virus corona ini. Dan terima kasih untuk panitia yang telah Disconnect. Oke. Mungkin Pak Daniel disconnect ya. Terima kasih Pak Daniel, Tante Tin, dan keluarga buat sapaan selamat Natal buat kita semua jemaat dan simpatisan GKI Menteng. Nah, Bapak Ibu jemaat dan simpatisan juga ini ada persembahan spesial kita nih di siang hari ini dari Pak Nahot Silalahi yang akan mempersembahkan ucapan selamat Natal lewat pujian. Oke, Pak Nahot, silakan Pak Nahot. Duduk. Mantap. Selamat siang jemaat GKI. Saya mempersembahkan sebuah lagu untuk kita semua, lagu pujian berjudul Just a Closer Walk with Thee. Jesus keep me from all wrong. All beside is white as long. As I walk, let me walk close to thee. A closer walk with thee. Granny Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord. Let it be. Though this world
If I falter, Lord, who can? Who with me my burden set? None but you, dear Lord, none but you. Just a closer walk with you. Bloody Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. I am weak, but all outward. Jesus, keep me from all wrong. All be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Just a closer walk with thee. Burning Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Let it be, dear Lord, let it be. Let it be, dear Lord, let it be. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Pak Nahot dan keluarga. Shalom, selamat Natal. Terima kasih untuk pujiannya yang indah sekali buat kita semua. Thank you Pak Nahot. Nah, ada lagi nggak ya kira-kira yang mau mengucapkan selamat Natal nih? Coba kita panggil Eva dan Aris. Kira-kira masih ada nggak ya Eva dan Aris di sini ya? Saya nggak kelihatan nih di partisipannya nih. Eva, Aris. Halo, nyalain dong videonya dong. Oh iya, halo Kakak. Pak Arisnya lagi urus Aryo. Aryonya sudah nggak bisa stay di depan layar. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Natal buat kita semua. Tuhan Yesus berkati. Semoga kita semua sehat, tetap jaga kesehatan, dan bisa memasuki tahun baru dengan sukacita. Amin. Tuhan Yesus berkati buat Eva dan Aris juga buat semua. Terus siapa lagi ya? Kita mau panggil ini. Siapa ini ya? Chris. Chris ada nggak ya Chris? Halo Chris. Chris mana ya? Halo. Hai. Semuanya, selamat pagi, selamat Natal. Nyalain dong videonya, Chris. Udah kelihatan belum videonya? Ada ya? Ada anjingnya juga. Ada Chris sama. Selamat Natal semuanya. Merry Christmas. Semoga selalu sehat. Sehat selalu. Mau dong doginya. Oke, thank you Chris, thank you Hans. Thank you semua. Pak Rudi belum kelihatan ya Pak Rudi ya? Belum. Punya bisa ngomong. Belum Rudi belum kelihatan. Oke deh. Kalau gitu siapa lagi ya di sini ya? Ciki Kim juga belum ada ya Ciki Kim ya. Kalau nggak ada
Kita mau dengerin juga dari Aura nih, dari Tante Aura. Mana nih Tante Aura nih? Moga-moga masih ada nih Tante Aura nih. Halo Tante Aura. Ucapin dong selamat Natal buat kita dong, Jemaat GKI Menteng. Halo. Mana nih Tante Aura, nggak kelihatan ya? Masih ada nggak ya? Aku nggak bisa ngeliat partisipan nih. Unmute. Bu Aura unmute. Oh, Bu Aura unmute katanya Tante Kristel, kata Kak Kristel. Mana nih Bu Aura nih? Nggak bisa. Bu Aura mana? Oh, nggak bisa di-unmute. Kita unmute nggak bisa ya? Nggak bisa. Hostnya harusnya bisa. Harusnya bisa hostnya ya. Oh, nggak bisa ya, ya harusnya hostnya. Nggak apa-apa deh. Yang penting selamat Natal ya buat Bu Aura, buat Tante Aura ya. Sehat-sehat selalu buat kita semua juga. Oh iya, ini tadi di video dan di foto nggak ada nih keluarganya Bapak Hardi kita ini nih. Kok nggak ada, tadi nggak kelihatan. Kita mau dengerin ucapan selamat dari Pak Hardi nih. Halo, mana nih Pak Hardi? Oh, ada tuh Hardi. Halo Hardi. Halo. Selamat Natal dong buat kita semua. Merry Christmas, selamat Natal untuk semuanya. Merry Christmas, Hardi, dan Winston juga. Selamat Natal. Oke, kalau gitu sekarang kita kalau sudah selesai semua, kita mau foto bersama nih. Ayo, semua pasang itunya dulu. Pasang. Pasang pose yang paling cakep semua. Kita mau foto bersama sebelum kita tutup acara kita. Dia nggak menyutup. Yang foto siapa? Grace Aldi ya yang foto ya? Nanti kasih aba-aba ya yang foto ya. Sini di belakang Mama ya. Sini Darlin. Oke. Kasih aba-aba ya Aldi. Dihitung dulu. Dihitung ke tempat. Oke, udah semua ya. Udah buka kamera semua. Satu, dua, tiga. Ya. Sebentar. Oke. Sekali lagi. Ya, boleh pakai gaya. Satu, dua, tiga. Oke. Ya, oke. Oke. Thank you Aldi. Untuk penutup, kita sama-sama nyanyikan lagunya We Wish You Merry Christmas. Bareng-bareng. Boleh sedikit menyambung tadi Raymond. Silakan Pak Daniel. Silakan. Saya tadi terputus jaringan. Saya mau terima kasih saja kepada panitia. Luar biasa pekerjaan panitia. Dialah yang menyusunnya. Saya tahu betul ketika ini, apalagi kakek, cucu dan sebagainya itu luar biasa. Dirangkum dengan khotbah dan sebagainya. Ya, jadi saya melihat satu persatuan yang besar melalui potensi yang ada di Jemaat GKI Menteng. Itu saja. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Daniel, Tante Tin. Sehat-sehat selalu ya Pak. Sehat. Semua. Kita mau tutup acara Natal kita GKI Menteng ini dengan menyanyikan We Wish You Merry Christmas. Sama-sama kita nyanyikan. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal, tahun baru dalam bagiku sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru.
Selamat Natal. Sehat-sehat. Selamat Natal semuanya. Selamat Natal semua. Selamat Natal. Selamat Natal semua. Selamat Natal. Selamat Natal, Honda. Berkati ya semuanya. Terima kasih. Selamat Natal, Honda. Selamat Natal Bang Brandon. Natal. Ini dipanggang. Thank you ya, mantap nih panitia Natal. Mantap ya. Keren panitia hebat. Terima kasih. Makasih. Remon mana kuenya? Anti yang buat anti yang diem, selamat Natal. Ya. Selamat Natal. Selamat Natal, Papa dan Mama. Selamat Natal, Raymond. Dadah. Bye-bye. Raymond. Bye-bye, guys. I love you. I love you. Man. Hai. Oi. Hai. Istri yang mana? Hokben yuk. No bromance. No bromance. Bromance. Kasih Udah ntar Tante Tior cemburu. Bye-bye. Kamu biasanya kalau kakak Remon minta donat. Bawa donat, bawa donat. Udah ya. Next dancing with Neva Crystal. Selamat Natal sayangku, Kristo. Selamat Natal. Selamat Natal. Kurang keras, kenapa? Selamat hari Natal, Kristo. Selamat hari Natal, Vincent. Biar gesnya kelihatan. Raymond. Selamat Natal Om Raymond gitu. Selamat Natal Opa Daniel gitu. Bilang ayo. Ayo bilang. Ayo. Selamat Natal Om Daniel. Selamat Natal Opa Raymond. Terbalik. Selamat Natal. Opa Daniel. Selamat Natal kakek Christian. Selamat Natal, Gavin. Christian ada kumisnya tuh tahu-tahu. Soalnya tadi nggak disautin. Ngambek. Ngambek katanya. Ngambek. Karena nggak disautin lo, ngambek lo. Nggak. Pilih ya. Salmon pernah pilih ya, salmon. Enak. Hah? Salmonnya enak. Semuanya pernah makan salmon, ayam kodok, kita makan ketoprak. Tapi nggak sempat makan sendiri. Ketoprak kita mana? Udah kebanyakan nyicipin salmon ya, jadi pengen ketoprak. Musik, ada musik. Ada musik, iya. Iya. Gavin punya speaker baru ya? Ya. Wah, Christian masih dipakai make up-nya. Cuman kalau di make up juga, aku bantu deh. Ingin hari kok. Ampun, bisa amat. Gavin, I love you. Chris, anjing kamu bagus, Chris. Chris mau katanya. Krista mau pinjam. Chris, berikutnya Chris yang nyanyi ya. Kalau kita ada Tadi udah oke banget. Raymond. Si Raymond tadi bilang mau anjingnya Chris buat apa ya? Bukan Raymond, Kristo. Oh, tadi Raymond bilang doginya bagus. Iya. Buat dipiara apa buat apa? Hati-hati. Raymond ya. Aduh. Buat dipiara apa buat rica-rica? Bapak Ya wes, kita pamit dulu. Bye-bye. Iya. Natal ya semuanya ya.
Terima kasih. Thank you semua. banget. Sampai ketemu lagi. Kak Kristal, sampai ketemu lagi. Dadah. Iya, Hari. Dadah. See you. Dadah.